Ya, sebelum kita mulai segmen 3 ini kita lihat hasil dari polling yang dilakukan di aplikasi X dan juga Instagram @metro_tv. Seperti apa hasilnya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Kita lihat dulu seperti apa hasil dari kedua media sosial tersebut. Pertanyaannya, haruskah KPU menggelar debat khusus Cawapres tanpa kehadiran Capres? Jadi di Instagram, netizennya mengatakan 75% harus ada debat khusus Cawapres. Bahkan di aplikasi X 86%, lebih tinggi lagi netizen di aplikasi X mengatakan harus ada debat khusus Cawapres tanpa kehadiran Capres. Yang mengatakan tidak harus bisa dikatakan 23% dan juga 12%. Jadi sebenarnya masyarakat netizen ini sudah mulai melek politik dan ingin tahu seperti apa kalau kualitas boleh Cawapres. sedikit agak lebih tajam, ini berbeda tanpa kehadiran dengan tanpa keterlibatan. Jadi artinya kalau kehadiran, dia hadir saja ya, tapi yang berdebat. Tapi dia tidak berdiri. Yang berdebat tetap Cawapres. Cawapres. Kalau kehadiran kan berarti, iya yang tadi hanya menghadiri. Kalau keterlibatan seperti yang digambarkan oleh KPU. Ada 2 orang, tapi porsinya jadi berbeda. Tapi Bang Effendi, Bang Effendi. ya silakan Jadi gini, Bang Andres. Kalau kita lihat, artinya calon wakil presiden apabila terpilih menjadi wakil presiden, dia akan menjalankan tugas ketika presiden itu tidak ada, atau berhalangan atau tidak sanggup. Jadi artinya apa? Artinya itu tanpa kehadiran gitu. Oleh karena itu di dalam debat ini juga perlu dilihat bahwa tanpa ada presiden, calon presidennya. Atau sebaiknya memang tanpa ada kehadiran tidak perlu calon presidennya pada saat itu. Jadi waktu itu hanyalah untuk sang cawapres saja. Calon wakil presidennya. Dan itu juga memang di dalam PKPU ini didefinisikan seperti itu gitu. Itu interpretatif tapi ya ke bawah. Gimana Mbak Titi? Mbak Titi bagaimana sih? Soal kehadiran saja nih Mbak Titi. Kalau saya ya, masalah hadir bareng sendiri-sendiri itu teknis. Ya. Tapi yang berdebat ya sendirian. Si cawapresnya. Konsepnya adalah undang-undang tuh sudah jelas. Jadi posisi hari ini yang paling kondusif, yang paling kemudian proporsional dan bisa diterima, argumentasinya kokoh, tidak bisa dibantah, ya ikuti saja apa kata undang-undang. 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Jadi KPU hari ini tidak mengikuti apa kata undang-undang, Mbak Titi? KPU berusaha untuk menawarkan modifikasi, tapi tidak ditopang oleh aturan, tidak ditopang oleh bahkan bukan hanya aturan deh, teknikalitasnya saja tidak solid gitu loh. Jadi ketika ditanya bagaimana teknikalitasnya, antara satu dengan yang lain kan berbeda. Dan ternyata kita baru dengar dari tim pasangan calon belum final. Temanya belum final dan juga formulanya belum final. Juga belum final. Jadi lebih baik untuk yakin nih. Kalau kita mau yakin debat itu seperti apa, selesaikan itu juklak-juknisnya cepat. Ya. Dan kembali saja kepada aturan main. Kalau belum final berarti masih bisa mengikuti aspirasi dari publik dan juga para paslon, minimal mengikuti debat di pemilu sebelumnya yang mana khusus untuk masing-masing capres atau cawapres. Ya, ikuti saja aspirasi undang-undang. Itu yang paling mudah bagi KPU. Tidak berisiko, tujuannya dapat dan lebih optimal. Ya saya kira kalau mau datang menunggu, kalau sekedar berdiri jadi pajangan juga buat apa? Iya, gitu ya. Makanya Mbak Titi. Ngapain porsi 70-30 itu? Apa datang kemudian hanya sekedar hadir gitu, tidak terlibat. Karena kan mau ditunjukkan kekompakannya. Jadi, katanya Bang Andreas. Saya kira penting nggak itu menunjukkan kekompakan? Saya kira itu bukan substansi, itu bukan substansi. Kita perlu kan nanti belum apa-apa bahwa cawapres itu identik ban serap. Janganlah. Justru itu gitu loh. Jadi kehadiran calon wakil presiden itu juga menunjukkan kemandirian dia. Betul. Baik di dalam secara fisik maupun di dalam penyampaian ide-idenya, dan itu penting. Sehingga orang lihat, oh memang ini cawapres adalah calon wakil presiden yang siap.